Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Permaisela dari Prodi PGSD semester 7 NIM 03. Di sini saya akan memerankan drama tentang Keong Mas. Istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama dengan dua putrinya. Pada suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu Kertapati. Pada suatu hari itu, raja memberitahukan kepada salah satu putrinya karena mereka akan dipilih menjadi istri Raden Inu Kertapati. Kemudian, ayah dan raja memutuskan bahwa yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati adalah Candrakirana. Tak lupa Candrakirana mengucapkan, "Ayahanda, Kirana sangat senang sekali." Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan saudaranya yang bernasib baik akan dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Maka terbesit di pikirannya untuk menemui nenek sihir untuk meminta nenek sihir tersebut mengutuk Kirana menjadi seekor keong yang menjijikkan dan melihat adiknya menderita. Pada harinya, Candrakirana pergi ke pasar. Dia melewati sebuah sungai. Kemudian dihadang oleh perempuan tua yang buruk rupa. Dia menyapa Kirana karena Kirana sangat senang sekali. Kemudian Candrakirana menyapa nenek sihir tersebut. "Siapa kamu?" Dan kemudian nenek sihir tersebut mengatakan bahwa dia akan menyihir Candrakirana menjadi seekor keong karena dia disuruh oleh Dewi Galuh saudaranya sendiri. "Kenapa kamu ini menyihirku? Apa salahku?" "Dewi Galuh, tidak mungkin, kau pasti berbohong." Itu terjadi pada Candrakirana menjadi seekor keong. Tidak. Dan terjadilah, Kirana sudah berubah menjadi keong. Dan nenek sihir tersebut menjelaskan bahwa Kirana akan berubah menjadi manusia ketika siang hari, namun ketika malam dia akan menjadi seekor keong emas. Dan kutukan ini akan berakhir ketika bertemu dengan Raden Inu Kertapati. Candrakirana sudah berubah menjadi keong emas yang terdampar di desa Dadapan. Kemudian pada suatu hari ada seorang nenek yang mencari ikan dengan menggunakan jala. Dan pada saat itu juga ada keong emas yang tersangkut. "Oh, keong yang sangat cantik, kamu sangat cantik sekali." Kemudian oleh nenek tersebut, keong emas ini ditaruh di tempat di jalannya dan dibawanya pulang. Di pondok, nenek itu meletakkan keong emas itu di tempat yang aman dan ia beristirahat sejenak sambil mengatakan, "Sampai jam segini aku belum mendapatkan ikan satupun. Aku akan makan apa nanti siang? Aku harus mencari ikan lagi." Nenek kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana kembali menjadi wujud manusia. "Kok aku bisa di sini? Oh iya, tadi ada yang menolongku. Nenek-nenek yang menolongku ke sini. Kasihan sekali nenek itu, belum mendapatkan ikan satupun. Aku akan membuatkan makanan untuknya." Sore hari hingga menjelang malam, nenek tidak mendapatkan satu ekor pun. Kemudian nenek tersebut pulang untuk menyampiri rumahnya. Dan nenek itu melihat bahwa di dalam rumahnya sudah mendapatkan makanan yang enak-enak. Dan
Setibanya di rumah, nenek itu berpikir, siapa sih yang membuatkan makanan ini? Keesokan harinya, nenek tersebut berpura-pura untuk pergi mencari ikan. Namun, nenek tersebut pergi ke belakang rumah untuk mengintip siapa yang memasakkan makanan itu. Dan nenek itu terkejut melihat seekor keong yang ditolongnya menjadi seekor gadis yang sangat cantik. Kemudian nenek tersebut mengatakan, "Siapa nak? Dari mana asalmu?" Aku Chandra Kirana, Nek. Putri dari kerajaan Daha yang disihir oleh nenek sihir perintah kakakku sendiri karena dia merasa iri kepadaku. Sudah nak, nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Gak apa-apa, kamu tinggal di sini dulu bersama nenek untuk sementara waktu. Terima kasih Nek, Kirana terima kasih sekali sama nenek. Sementara itu Raden Inu Kertapati mendengar bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia pun menyamar menjadi rakyat biasa. Kemudian penyamarannya itu diketahui oleh nenek sihir dan nenek sihir memberikan jalan yang salah kepada Raden Inu Kertapati. Namun di tengah perjalanan Raden Inu Kertapati bertemu dengan kakek-kakek yang memberikan jalan yang benar untuk menuju desa Dadapan. Raden Inu Kertapati menemukan gubuk dan dia meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Tak lupa Raden Inu Kertapati mengucapkan permisi di depan pintu gubuk tersebut. Ya, sebentar. Bukakan pintu. Raden Inu Kertapati adalah Chandra Kirana. Dan pada saat itu juga Chandra Kirana sangat kaget sekali dan menanyakan, "Kenapa Raden Inu ada di sini? Kok bisa ada di sini?" Namun Raden Inu tidak menceritakan kepada Kirana tentang perjalanannya. Namun Raden Inu mengajaknya untuk kembali ke istana karena ayahanda Kirana sudah menunggunya. Tak lupa Chandra Kirana juga mengucapkan terima kasih kepada Raden Inu Kertapati. Raden Inu sudah menyelamatkan aku dari kutukan nenek sihir yang diperintah oleh Dewi Galuh. Dari dalam gubuk terdengar suara nenek memanggil Kirana. Siapa dia? Kenalkan Nek, ini adalah Raden Inu Kertapati yang pernah kuceritakan pada nenek. Dia menjemputku pulang karena ayahanda sudah merindukanku, Nek. Ya sudah, pulanglah Kirana. Ayahmu pasti juga sudah merindukan kamu, Nak. Raden Inu Kertapati juga mengajak nenek yang menolong Chandra Kirana untuk hidup bersamanya di istana. Akhirnya Raden Inu memboyong Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan begitu pula sebaliknya. Lalu Dewi Galuh mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena ketakutannya Dewi Galuh melarikan diri ke hutan. Dan pernikahan Chandra Kirana dengan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan pesta yang meriah dan akhirnya mereka hidup bahagia.